Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita semuanya bisa melanjutkan kegiatan kajian kita ini kembali. Kita berharap mudah-mudahan ayat-ayat Al-Quran yang selalu kita kaji ini betul-betul bisa bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga dengan begitu dapat kita jadikan sebagai suatu pedoman di dalam melaksanakan aktivitas, sehingga aktivitas yang kita lakukan semuanya itu bisa bernilai sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini kita semuanya akan mulai mengkaji ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah. Ayatnya yaitu ayat yang ke-228. Mari kita perhatikan dengan baik, sehingga karena perhatian kita tersebut ayat-ayat ini bisa memberikan athar bekas di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita maksudkan semuanya itu senantiasa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu, dan perempuan-perempuan yang dicerai berasal dari kalimat talaqa yutalliqu tatliqan, mutalliqun mutallaqun. Mutallaq artinya yang ditalak, mutallaqah perempuan yang ditalak. Karena jamak maka dibaca mutallaqat. Wal mutallaqatu, dan perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Yatarabbasna, mereka harus menunggu. Bi anfusihinna, dengan diri-diri mereka sendiri. Salasata quru, selama 3 kali suci dari haid. Ini yang di dalam istilah disebut iddah. Dan iddahnya perempuan yang dicerai itu macam-macam.
ada perempuan yang diceraikan oleh suaminya, tetapi perempuan tersebut belum disentuh, belum dikumpuli oleh suaminya. Orang Jawa menyebut gak patut. Nek ana wong wedok gak patut, sekarang pisah dengan suaminya, itu tanpa iddah, malakum min iddatin ta'tadunaha, kata Al-Quran. Tidak ada bagi kamu semuanya dari iddah yang harus kamu hitung. Yang sudah dikumpuli oleh suaminya sekarang dicerai, maka perempuan-perempuan tersebut harus menunggu sebanyak 3 kali haid. Umpamanya waktu dicerai bersih, nanti boleh nikah lagi itu apabila sudah bersih sebanyak 3 kali. Ada perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya pada waktu mereka mengandung, maka iddahnya itu adalah sampai perempuan tersebut melahirkan. Jadi kalau sudah melahirkan sudah boleh nikah kembali. Ada yang diceraikan oleh suaminya karena meninggal mati. Bagi perempuan-perempuan yang kehilangan suami karena mati, maka iddahnya adalah berapa? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. A. Perempuan, B. Laki-laki, B. meninggal, maka A harus beriddah selama 4 bulan 10 hari. Dan selama itu pula perempuan tersebut harus berkabung. Yang diperbolehkan berkabung itu hanya perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya berkabung. Tidak boleh berhias, tidak boleh memakai pakaian yang mencolok. Pakaian yang menyolok tidak boleh. Tidak boleh keluar dari rumah kecuali apabila memang sangat perlu. Kalau Cina berkabungnya bagaimana? Kalau Cina gak tahu ndelok Cina mati. Kalau Cina berkabungnya bagaimana? Tidak boleh pakai pakaian berwarna, harus ada motifnya, itu tidak boleh. Pakaian yang dipakai itu harus polos, meskipun biru tapi biru muda, meskipun kuning tapi kuning muda Cina. Terus ada apanya? Di baunya sini
ada tempelannya kain. Zina kalau berkabung kan begitu. Nah, sekarang Al-Quran menerangkan perempuan biasa, dia dicerai oleh suaminya, maka harus menunggu sebanyak 3 kali suci dari haid. Wala yakhillu, dan tidak halal lahunna bagi mereka perempuan-perempuan itu ayaktumna, jika mereka menyembunyikan ma khalaqallahu, apa yang sudah diciptakan oleh Allah, fi arhamihinna, di dalam rohim-rohim mereka. Kalau memang pada waktu itu dia dalam keadaan hamil, katakan kalau hamil. Jangan kehamilannya ditutup-tutupi, disembunyikan. Sebab kalau hamil tadi iddahnya adalah sampai melahirkan. Lagi hamil 2 bulan dicerai, Masya Allah iddahnya lama itu. Iddahnya lama. In kunna, jika ada mereka itu yu'minna, beriman, billahi wal yaumil akhir, kepada Allah, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ya, kalau memang dia perempuan yang beriman, maka semuanya itu disampaikan secara terus terang, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan. Sebab perceraian itu adalah merupakan suatu hal yang sifatnya mungkin. Jadi mungkin saja terjadi perceraian. Meskipun perceraian itu sebaiknya dihindari, tetapi kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, kehidupan rumah tangganya itu tidak bisa dipertahankan lagi, maka lebih baik bercerai daripada diteruskan. Lebih baik bercerai daripada terus. Sekte Nasrani itu ada yang tidak membolehkan cerai, ada juga yang tidak memperbolehkan poligami. Entah Katolik entah apa, Katolik tidak boleh bercerai, itu tidak boleh. Tetapi karena kehidupan rumah tangganya itu memang sudah tidak bisa diakurkan, padahal bercerai tidak boleh, yang terjadi akhirnya adalah selingkuh.
wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka ahaqqu biraddihinna, itu lebih mempunyai hak untuk kembali kepada mereka fi dzalika, pada saat yang demikian itu, in aradu islaha, jika mereka semuanya menghendaki islah, menghendaki adanya islah, maka lebih baik kembali suami menyadari tentang kesalahannya, istri juga menyadari. Pada waktu masih menjadi suami istri, iku ketoke mok salah tok, salah saja, sehingga yang istri ngotot minta agar supaya diceraikan, suami juga begitu, mok ketok eleke istri, akhirnya istrinya diceraikan. Tapi bareng wis bercerai kok gak enak, dipikir-pikir kok gak enak. Yang laki-laki menyadari kesalahan dan kekurangannya, yang perempuan juga begitu. Makanya kalau yang terjadi itu masalah-masalah kecil, hal-hal kecil, kan tidak diperbolehkan dalam ketentuan agama. Saidik-saidik terus ditinggal, tidak diperbolehkan. Umpamanya ada rasa tidak enak, diperbolehkan untuk memukul istri, tapi keizinan untuk memukul istri itu harus ghairu mubarrad, pukulan yang tidak sampai menyakitkan. Jangan sampai istri itu dipukuli seperti apabila dia memukul kepada budak. Awala yastaqi ahadukum yadribu mra'atahu dzarbal abdi, apakah tidak malu salah seorang daripada kamu memukuli istrinya seperti memukul budak? Tapi tsumma yujami'uha fi akhirin nahar, siangnya habis, lo kok njaluk wawuh nang sing wedok. Ya, tidak boleh begitu. Kalau sampai umpamanya harus ditinggalkan, kata Al-Quran, boleh ditinggalkan itu tidak jejer saja. Wahjuruhunna fil madhaji, dan tinggalkan mereka itu pada waktu tidur, tinggalkan. Yang istri tetap tidur di kamar, yang suami di kursi depan atau di kamar yang lain. Bareng wis ngono krasa nek pancene gak enak, kembali, kan begitu. Nah, ini juga begitu, meskipun sudah dicerai, bisa suami kembali kepada istrinya lagi. Talak itu ada berapa?
talak itu ada berapa? 3 itulah kalinya. Nama talak itu ada berapa? Berapa? Tidak nolong. Talak itu ada 2. Talak itu ada 2. Satu disebut talak roj'i. Talak roj'i artinya talak yang masih diperbolehkan untuk rujuk. Nah ini yang 2 kali itu. Di talak pertama masih boleh kembali. Talak yang kedua masih boleh kembali. Ya, boleh kembali ini disebut talak roj'i. Talak yang ketiga sudah tertutup, tidak boleh kembali kecuali apabila perempuan tersebut dinikah, dikawin oleh laki-laki lain, dan syaratnya apabila sudah dikumpuli. Ya, sudah talak 3, mau kembali tidak boleh. Dan talak yang tidak boleh kembali ini disebut talak apa? Ini yang saya tanyakan tadi. Yang boleh kembali itu namanya roj'i. Yang tidak boleh kembali namanya bain. Talak bain. Jadi salah itu adalah mungkin. Oleh karena itu salah itu bisa ditutup. Timbul kesadaran, sudah berniat betul-betul bagaimana agar supaya kehidupannya ini bisa menjadi islah. In aradu islaha, jika mereka menghendaki islah. Sampai terjadi talak itu, ya, coba perhatikan, yang paling banyak melakukan hal yang sifatnya sewenang-wenang itu siapa? Yang paling banyak melakukan hal yang bersifat sewenang-wenang itu siapa? Laki-laki. Meskipun saya laki-laki tak akoni. Yang paling banyak melakukan hal yang sifatnya sewenang-wenang itu wong lanang. Mergo lanang jirine terus njaluk menang. Mergo lanang terus njaluk menang. Tidak betul. Apabila terjadi hal yang seperti itu tidak betul. Ojo kok dope lanang terus njaluk menang. Ojo kok dope lanang terus saenake dhewe. Makanya di dalam hadisnya Nabi, kalau rumah tangga itu dikehendaki untuk menjadi kehidupan rumah tangga yang baik, satu
faqahahum fiddin. Allah menjadikan orang-orang yang membina kehidupan rumah tangga itu mempunyai pengertian mendalam terhadap agama. Jadi yang dipentingkan niku agama. Apa-apa pandangannya itu adalah agama. Kalau begini ini boleh apa tidak? Lah, menurut agama boleh apa tidak? Itu yang dijadikan sebagai pandangan di dalam kehidupannya. Yang nomor 2, rumah tangga itu bisa menjadi baik wa razaqahumur rizqa fi ma'isatihim. Di dalam kehidupan mereka Allah memberi kepada mereka itu rezeki, ana rezekine. Oh wis mergawe, oh dodolan iki Bu Sri tambah wis mergawe karo, oh akeh duwike mergawe karo anake Persela, wis tumpuk-tumpuk ya. Makanya kalau dalam kehidupan rumah tangga itu ada yang dijadikan sebagai standar hidup, ojo adik macem-macem, ojo neko wong Jawa nyampekno neko. Yang ketiga, wabassarahum uyubahum fayatubu minha. Allah menjadikan orang yang membina kehidupan rumah tangga itu tadi sadar terhadap kekurangannya, terhadap kesalahannya. Diperlihatkan oleh Allah kesalahannya. Oh iya, pancen ngene mau gak bener. Nek pancen gak bener, njaluk sepuro. Senajan lanang. Ayo, wong lanang gelem njaluk sepuro tak nang wong wedok. Gelem njaluk sepuro taka, aja wong wedok tok sing diperkodo dikongkon njaluk sepuro, sing lanang gak tahu njaluk sepuro, padahal sing salah iku sing lanang. Sadar, oh iya iki mau lak salahku, sepurone ya Bu ya, sepurane ya Dik ya, Bu to Dik to yang sepurane ya yang ya, masih lanang. Oleh karena itu, nah iki hubungannya dengan apa yang saya terangkan. Terusannya ayat ini berbunyi, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Walahunna, dan bagi mereka sapa? Mereka perempuan-perempuan didhisikno sing wedok. Dan bagi mereka perempuan-perempuan, tidak laki-laki. Kalau laki-laki walahum, tapi ini berbunyi walahunna, dan bagi mereka mithlul ladzi alaihinna, seperti apa yang ada
di atas mereka. Supaya lebih jelas, walahunna itu maksudnya, dan bagi mereka perempuan-perempuan itu hak, mereka perempuan punya hak seperti kewajiban yang harus mereka laksanakan. Kalau itu haknya perempuan, berarti apa? Kalau itu haknya perempuan berarti kewajibannya suami. Kalau itu haknya suami berarti kewajibannya istri. Nah, tetapi yang didulukan oleh Allah, yang harus didahulukan itu adalah memikirkan haknya istri. Padahal dalam kehidupan kita ini cenderung sing njaluk menang iku wong lanang. Cenderung sing njaluk menang wong lanang. Ora, aja menang-menangan. Diatur sebaik-baiknya. Apa haknya istri? Suami melakukannya. Apa yang menjadi haknya suami? Istri melakukannya. Ya. Ojo senajan wis gelem melaksanakan tapi diundat-undat. Halah, munggo gak tak masakno ngono lesu awakmu. Ning muni lesu ku buanter. Halah, munggo gak tak masakno ngono lesu. Marungane ndi dhuwit nang ngene gak ndi dhuwit. Ojo diundat-undat, itu semua adalah menjadi hak dan tanggung jawab masing-masing. Semua yang ada di dalam kehidupan kita ini, kalau orang itu mengerti apa yang menjadi haknya dan sekaligus juga apa yang menjadi kewajibannya, maka kehidupan itu dijamin akan bisa menjadi baik. Kita ini konsumen listrik. Bayar listrik itu ono BPJU, biaya penerangan jalan umum. Mangkano nek lor kono lurung sing dikeki lampu kabeh. Nah wis bayar kok. Salahe PLN biyen kok gak dipenuhi apa yang menjadi haknya masyarakat itu. Isek aku biyen mlaku kae lurung lampu tok masih. No kene iki gak ono. Ya. Itu adalah kewajiban yang dilaksanakan dengan membayar BPJU. Tapi hak yang harus didapatkan kosong. Menjadi tidak baik. Oleh karena itu sekali lagi, kalau orang ini mengerti apa yang menjadi hak dan kewajibannya masing-masing, maka dijamin kehidupan itu akan bisa menjadi baik. Kewajibannya murid
memperhatikan guru, belajar. Kewajibannya guru mengajar dengan baik, mengajar dengan baik. Tapi saiki sudah mulai, tapi sebelumnya pembelajaran itu menggunakan sistem daring. Ada guru SD Muhammadiyah, ora tak sebut nondi ngono. Ora tak sebut nondi. Jamaah pengajian saya. Ya. Murid-muridnya ditanya apa yang sudah disampaikan melalui daring, terus ditanya, menjawab, Pak, yo enak kanggo liyane wae. Enteng ngono mbek gurune nang kadek basa. Pak, yo enak kanggo liyane wae. Makanya saya ini wis gak puas sama sekali. Ono sekolah daring-daring ku. Wis gak sekolah wae. Maaf, ini di Tuban banyak pelajar-pelajar yang nikah. Mergo apa? Hamil. Ya karena sistem daring itu lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok, akhirnya hamil. Ya. Terus izin dispensasi nikah banyak sekali. Durung umur 19 harus izin dispensasi. Makanya Al-Quran menyampaikan, dan yang disampaikan oleh Al-Quran ini pertama yang disebutkan adalah apa yang menjadi haknya wanita. Walahunna mithlul ladzi alaina bil ma'ruf. Aja engko terus duting-duting bojone noman. Delok nang Quran disebutne dhisik. Hakku sing kudu diperhatekno. Bojone diduting-duting. Bojone dipidatoni. Midatoni bojo iku paling pinter pendeke. Tapi kon sambutan dhewe klagep-klagep. Midatoni bojo. Sebab apa? Di sini diteruskan oleh Allah. Walirijali, dan bagi orang laki-laki, alaihinna, atas mereka perempuan, darajah, kelebihan. Ya, meski bagaimanapun yang mempunyai kelebihan itu adalah orang laki-laki yang disebut sebagai kepala rumah tangga. Siapa? Laki-laki. Mangkano wong lanang ku nggone mesti nuk ndukur. Aja dipahami elek. Sebab punya kelebihan daripada wanita. Wallahu azizun hakim. Dan Allah itu maha gagah, lagi maha bijaksana. Sebutan untuk Allah yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat ini, yang pertama adalah azizun, gagah. Mangkano dalam kehidupan rumah tangga itu semuanya harus dilakukan dengan ikhlas.
Jangan ingin menang sendiri-sendiri. Allah menyampaikan balasan itu gampang, mudah bagi Allah. Ono wong kelah-kelahan, ya tidak saya sebutkan juga, tanah itu sudah tapi dikelah. Sing ngelah iku saiki setruk, bicara saja sudah berat. Siri koncoku telepon aku oleh balasan teko Allah. Ya, kita semuanya itu harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan kita hadapi. Padahal keinginane misalane mati ku isek teko nang masjid nyolati. Di samping itu Allah itu maha bijaksana. Kalau kita berjalan sesuai dengan aturan-aturan dan garis-garis yang sudah ditetapkan oleh Allah, Allah akan memberikan kepada kita balasan yang sebaik-baiknya. Nah, makanya ayat ini ditutup wallahu azizun hakim. Jamaah yang berbahagia, satu ayat ini karena agak panjang yang dapat kita baca, kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu manfaat untuk kita semuanya. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.